Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali lagi pada pembelajaran matematika ya. Kita masih membahas bab 4 tentang transformasi geometri. Yang akan kita bahas sekarang adalah transformasi geometri tentang translasi atau pergeseran ya. Ilustrasi translasi atau pergeseran itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita sedang berada di rumah ya, kemudian kita disuruh menggeser posisi suatu meja, maka kita lakukan translasi. Translasinya dalam keadaan mendatar gitu ya. Atau bisa juga kita melakukan translasi pada saat kalian sedang melakukan di tempat permainan gitu ya, misalnya di tempat permainan anak-anak, tempat prosotan. Nah, itu adalah contoh dari suatu translasi ya. Dalam matematika, pengertian translasi itu adalah pergeseran atau suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan besar dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Misalnya, perhatikan pada gambar di bawah ini ya. Ada sebuah persegi panjang EFGH dan bayangannya ya. Di mana persegi panjang EFGH ini ditranslasi dengan diwakili oleh HF. Ya. EFGH ditranslasi oleh ruas garis HF ya. Maka pada gambar bisa dilihat bahwa GF, garis GF itu akan menempati G aksen, F aksen, kemudian panjang GF itu sama dengan panjang G aksen, F aksen ya. Dan juga panjang GF itu sejajar dengan G aksen, F aksen. Dan bangun EFGH itu ya, bayangannya adalah E aksen, F aksen, G aksen, dan F aksen. Di mana kamu bisa lihat bahwa antara bangun EFGH dan bayangannya itu bentuknya adalah kongruen ya. Jadi pada suatu bangun apabila ditranslasi itu maka bangun dan bayangannya adalah kongruen ya. Kita lihat pada slide berikutnya, yaitu translasi bisa diwakili oleh pasangan bilangan ya, di mana penulisan translasi itu misalnya translasi AB mewakili translasi 74 gitu ya. Nah, itu ditulisnya ke bawah penulisan translasinya 74-nya, artinya 7 itu adalah untuk komponen pada garis yang horizontal dan 4-nya adalah untuk komponen pada garis yang vertikal ya. Pada garis yang horizontal itu ada 2. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri adalah negatif. Sementara pada komponen yang kedua yaitu Y, maka kalau ke atas itu untuk positif dan ke bawah adalah untuk negatif ya. Kita lihat pada gambar AB mewakili translasi 74. Nah, AB berarti titik awalnya adalah dari A ya menuju B. Nah, kita lihat dulu dari titik A itu, kita lihat satuannya berapa satuan ke kanan, ternyata di sini ke kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka AB ini mewakili translasi 7, 4. Artinya 7 ke kanan, 4 ke atas. Titik awalnya adalah dari A ya. Kemudian kita lihat dulu pada garis yang kedua, yaitu ruas garis KL. Berarti titik awalnya adalah dari K ya. Kita lihat dulu dari garis K itu berapa satuan ke
kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 9 satuan berarti ya. 9 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kalau ke bawah itu berarti negatif. Berarti komponen pada ruas garis KL itu adalah translasinya 9 ke kanan, 4 ke bawah, atau 9 negatif 4 ya. Pada gambar yang ketiganya adalah kita lihat titik awalnya dari P. Berarti ruas garisnya adalah ruas garis PQ ya. Berapa translasinya? Dari P dulu kita lihat. Dari P itu bergeraknya komponen yang pertama adalah ke kiri. Ya, 3 ke kiri dan ke bawah. Ke bawahnya 5 ke bawah. Ya, jadi komponen dari PQ adalah 3 ke kiri, 5 ke bawah. Atau translasinya itu adalah negatif 3 dan negatif 5. Ya, itu pada notasinya. Ya. Kita lihat lagi slide selanjutnya, yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada translasi AB itu memindahkan titik dengan aturan sebagai berikut. Jadi kita lihat dulu ya komponen yang pertama, A-nya. A-nya itu adalah berapa satuan ke kanan. Itu kalau A-nya positif. Dan kalau A-nya negatif itu berapa satuan ke kiri. Gitu ya. Kemudian pada komponen yang kedua yaitu B, berapa satuan B satuannya itu ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Gitu aja ya. Jadi pada translasi itu adalah komponen A itu kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Dan komponen B-nya adalah kalau positif ke atas dan kalau negatif ke bawah gitu ya dari titik awalnya. Kita lihat contohnya untuk menentukan koordinat titik bayangannya. Jadi kalau ada titik A, koordinatnya adalah X, Y, translasinya adalah AB, maka untuk menentukan bayangannya mudah sekali ya anak-anak. Kamu hanya tinggal menambahkan pada titik A itu yaitu absis, X-nya, tinggal X-nya ditambah dengan komponen pertama pada translasi dan ordinatnya yaitu Y, tinggal kamu tambahkan dengan komponen kedua pada translasi gitu ya. Jadi pada titik A, X, Y, translasinya A, D, maka bayangannya itu adalah X tambah A dan Y tambah B. Lihat contohnya ya. Tentukan bayangan titik min 5,3 ya dan 3,5 masing-masing pada translasi berikut ini. Yang pertama adalah min 5,3 pada translasi 9, min 6. Berarti kamu hanya tinggal menentukan bayangannya itu min 5 ditambah dengan 9 dan 3 ditambah dengan min 6 gitu ya. Lihat pada jawabannya. Demikian juga ada titik Q. 3,5 ditranslasi dengan min 6, min 8. Ya, maka bayangan dari Q-nya itu adalah tinggal 3 ditambah dengan min 6 dan 5 ditambah dengan min 8. Lihat pada jawabannya. Ya, penulisannya. Jadi jawabannya yang pertama A-nya adalah titik P 5,3 kemudian ditranslasi 9 min 6, maka bayangannya itu adalah 4, min 3 dan titik Q 3,5 ditranslasi dengan min 6 min 8, maka bayangannya itu adalah min 3, min 3 ya. Kita lanjut ke bagian yang lainnya yaitu bagaimana kalau dua translasi berurutan. Untuk dua translasi yang berurutan, kamu hanya tinggal menambahkan saja ya komponen pertama dengan komponen pertama
dan komponen kedua dengan komponen kedua. Atau dengan kata lain, untuk dua translasi yang berurutan A, B, D, dan C dengan D, maka berlaku A tambah C dan D tambah D. Ya. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai A, B, P, dan M pada translasi berikut ini. Yang pertama, lihat dulu soalnya ya. Ini di sini diketahui yang ditanyakan adalah A dan B-nya untuk yang A itu. Kita lihat penyelesaiannya untuk menentukan A-nya. Mudah sekali ya anak-anak, cuma tinggal melihat prinsipnya tadi, komponen pertama ditambah dengan komponen pertama. Ya. Maka menentukan A-nya adalah tinggal A ditambah dengan min 5 sama dengan 3. Dan untuk menentukan komponen B-nya tinggal min 8 ditambah 2B sama dengan min 2. Kita lihat penyelesaiannya ya. A dengan min 8, translasinya kemudian dilanjutkan atau dengan min 5 dengan 2B sama dengan 3 min 2. Penyelesaiannya adalah tinggal A ditambah dengan min 5 sama dengan 3. Diselesaikan berarti A-nya adalah sama dengan 3 ditambah 5. 5-nya kan dari min 5 ya, pindah ke kanan. Maka A-nya adalah 8. Kemudian untuk menentukan B-nya adalah dari min 8 tambah 2B sama dengan min 2. Nah, itu 2B sama dengan min 2 ditambah 8. Min 8-nya pindah ke kanan ya. Maka B-nya adalah 6/2, yaitu 3. Untuk soal selanjutnya bagian B. Translasinya itu 2P dengan 3M ditambah dengan P dan 12 ya. Hasilnya adalah min 6 dengan M. Masukkan. Sama ya, serupa tuh dengan yang bagian A. Jadi menyelesaikan komponen yang pertamanya adalah 2P ditambah P sama dengan min 6. Dan komponen yang keduanya adalah 3M ditambah 12 sama dengan M. Ya, tinggal diselesaikan. Pertama, 2P tambah P sama dengan min 6. Maka 3P-nya sama dengan min 6. Ya. P-nya adalah min 6 dibagi 3, yaitu min 2. Dan yang keduanya 2M, 2M, 3M itu ya. 3M ditambah 12 sama dengan M. Kemudian 3M dikurang M. Ini dari mana? Yang M di atas itu asalnya dari kanan pindah ke kiri. Jadi sama dengan min 12. Min 12-nya juga dari mana? Yaitu 12 yang asalnya ruas kiri pindah ke kanan ya anak-anak. Udah, tinggal diselesaikan. Jadi 2M sama dengan min 12. Maka M-nya adalah min 12 dibagi 2. Berarti min 6 M-nya ya. Kemudian kita lihat lagi. Ada dua translasi berurutan. Jadi pada pengertian translasi itu mudah sekali ya anak-anak. Kita hanya tinggal menentukan komponen-komponen translasinya ya. Komponen yang pertama adalah untuk bilangannya itu berada pada sumbu X atau sejajar dengan sumbu X, dan komponen kedua adalah yang sejajar dengan sumbu Y ya. Prinsipnya yaitu pada komponen yang pertama kalau positif berarti ke kanan, kalau negatif ke kiri bergeraknya itu ya. Dan pada komponen yang kedua kalau positif itu ke atas, kalau negatif itu adalah ke bawah ya. Kemudian untuk dua translasi yang berurutan itu kamu hanya tinggal menambahkan atau menjumlahkan komponen-komponen dari translasi itu ya. Komponen yang pertama ditambah dengan komponen pertama dan komponen kedua ditambah dengan komponen kedua ya. Sekarang kita masuk ke tugas di bab 4 ini untuk pertemuan ketiga ya. Hanya 2 soal anak-anak ya.
Yang pertama lihat dulu nomor 1. Diketahui ada titik sudut pada segitiga ABC, di mana A-nya diketahui ya, A, B, dan C-nya diketahui. Kemudian pertanyaannya adalah suruh menggambar segitiga ABC itu dan bayangannya pada translasi 4-2. Atau pengertiannya adalah translasinya 4 ke kanan, min ya, 4 ke kanan dan 2 ke bawah ya. Kemudian pada nomor 1 bagian B, tentukan koordinat titik-titik sudut bayangan pada segitiga ABC tersebut. Ya. Nomor 2, tentukan koordinat bayangan titik berikutnya ya, yaitu titik S min 2,4 dilakukan translasinya 2 kali, yaitu min 3 dan 2, kemudian dilanjutkan itu berarti ditambah ya, tambah dengan 1. Bisa lah nomor 2 bagian A, dan nomor 2 bagian B juga sama ya, diketahui. Jadi bayangan titik T-nya yang ditanyakan oleh translasinya 2 kali juga ya. Berasa tugas bab 4 pertemuan ketiga ini insya Allah bisa kalian selesaikan dengan cepat dan benar ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Juga diakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.